Shalom dan hai, selamat pagi kepada semua sahabat Borneo Apostolik. Thank you sebab kamu sudah singgah di channel ini. Dan terima kasih juga karena kamu terus menyokong sehingga ke hari ini. Oke, so minggu pertama musim Prapaskah kita sudah mendengar dan melihat bagaimana Yesus dihadapkan dengan 3 percobaan, yaitu mengubah batu menjadi roti. Yang kedua, dia dihadapkan dengan percobaan melihat kekuasaan dunia. Dan yang ketiga, kesombongan rohani. Manakala minggu kedua pula, kita melihat bagaimana Yesus menunjukkan kemuliaannya di atas gunung. Selepas 2 nabi menceritakan mengenai penderitaan yang harus Yesus hadapi. 2 nabi tersebut ya adalah Ilya dan Musa. So, untuk minggu ini saya akan memberikan perkongsian pribadi ya mengenai pembacaan hari ini, yaitu mengenai pertobatan. Oke, sebelum saya mulakan perkongsian saya mau tanya kepada viewers semua. Bagi kamu, apa kepentingan pertobatan? So, kamu boleh jawab di ruangan komen ya, kepada yang mau jawab. Oke. Sebab bila kita tengok balik, musim Prapaskah adalah musim di mana semua orang Katolik, especially yang RC, kita diminta untuk bertobat. Sebenarnya bukan hanya untuk musim Prapaskah, tapi ini adalah musim yang boleh dikatakan dia punya peak ya. Macam mana kita harus bertobat. So, saya mau tanya bagi kamu lah, apa kepentingan untuk bertobat? Sebab secara jujur, sehingga ke hari ini saya berpikir dan saya terus bertanya, sebenarnya apa kepentingan kita untuk bertobat? Sebab kita tahu bahwa pertobatan itu sangat penting, karena pertobatan dapat menyelamatkan kita, especially menyelamatkan jiwa kita. Tapi saya percaya yang kita semua tidak mau buat benda yang sia-sia. Saya bukan saya bukan cakap yang pertobatan itu sia-sia, tidak. Tapi of course, setiap perkara yang kita buat, kita mesti mau tahu kepentingannya bahkan. So, apa yang saya mau kongsikan di sini kan yang sebenarnya sehingga ke hari ini saya masih mencari-cari arti sebenar ataupun kepentingan pertobatan. Yes, pertobatan sangat-sangat penting ya. Pertobatan sangat penting. Sebab dengan pertobatan kita boleh mendekatkan diri dengan Tuhan. Cuma kalau secara pribadi sehingga ke hari ini saya sangat struggle. Saya sangat-sangat struggle untuk bertobat, karena kadang-kadang saya tidak menyesali dengan perbuatan-perbuatan saya yang especially dengan dosa-dosa saya lah. Saya tidak menyesal. Kenapa? Sebab itulah, bila kita bercerita mengenai pertobatan kan kita tidak memahami arti, kita tidak mengetahui apa sebenarnya kepentingan pertobatan. Itulah susah untuk kita menyesali perbuatan-perbuatan kita, susah untuk kita faham kenapa saya perlu bertobat. Sebab kalau semua orang memahami dan mengetahui kepentingan pertobatan, percayalah cakap saya, dunia akan jadi jauh lebih bagus. Dunia akan jadi jauh lebih aman sebab kita mengetahui dan memahami konteks pertobatan. Jadi itulah apa yang saya coba mau kongsikan di sini, ialah pertobatan adalah satu proses. Tidak bermaksud yang kita tidak memahami atau mengerti arti pertobatan, kita gagal bertobat, tidak. Sebab pertobatan ini adalah proses yang berpanjangan.
proses yang berpanjangan. Selagi kita hidup, selagi itulah kita berada dalam proses untuk bertobat. Tuhan tahu, Tuhan sangat mengerti dan Tuhan sangat paham yang kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan. Itulah kenapa kita selalu diberi peluang. Tapi adakah kita menghargai peluang? Adakah kita menghargai peluang yang diberi? Contohnya, bila kita bangun pagi, itu pun adalah salah satu contoh peluang yang Tuhan beri untuk kita improve hari demi hari. Jadi persoalannya di sini kan, adakah kita menghargai peluang yang diberi, terutamanya pada musim Prapaskah ini. Thank you kepada semua yang sudah menonton video ini. Kita jumpa di next video. Tuhan memberkati.